Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Faradila dengan NIM 200702035. Nah, di sini saya akan mengikuti UTS dengan mata kuliah Teknologi Kelautan dan Pesisir. Nah, adapun soal yang pertama yaitu parameter fisik kimia apa saja yang Anda ketahui terkandung dalam air laut, serta apa kegunaan kita mempelajari parameter-parameter tersebut. Nah, jadi jawabannya itu air laut mengandung berbagai parameter fisik dan kimia yang penting untuk kita pelajari. Beberapa parameter fisik kimia dalam air laut antara lain, yang pertama itu ada parameter fisik yaitu antara lain suhu, kecerahan, kekeruhan atau turbinitas serta TSS. Kemudian ada parameter kimia meliputi salinitas atau kadar garam, pH, oksigen terlarut, dan konsentrasi nutrien. Parameter-parameter air laut ini sangat penting kita pelajari guna untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap parameter fisika kimia dalam air laut dan dapat membantu kita memahami bagaimana kondisi lingkungan laut serta dapat memprediksi perubahan iklim dan mengetahui dampaknya terhadap kehidupan laut serta dapat mengembangkan strategi konservasi dan manajemen sumber daya laut yang berkelanjutan. Kemudian ada soal nomor 2 salinitas merupakan salah satu parameter kimia. Faktor apa saja yang mempengaruhi kadar salinitas di suatu perairan? Jawabannya yaitu yang pertama ada curah hujan. Intensitas hujan yang muncul di suatu wilayah akan mempengaruhi volume airnya. Volume air yang lebih besar akan menurunkan kadar garam yang dikandungnya, sehingga apabila curah hujannya rendah, maka tingkat salinitasnya akan semakin tinggi dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada kadar penguapan. Salah satu faktor yang mempengaruhi salinitas air laut adalah kadar penguapan air laut. Nah, kita bisa bayangkan saja ada suatu lautan luas yang sedang mengalami penguapan. Nah, adanya penguapan air laut tersebut pastinya akan mengurangi volume air laut. Meski mengurangi volume air laut, tapi kadar garam yang ada di laut ternyata tidak ikut menguap. Sehingga pada saat penguapan tinggi, maka salinitas atau kadar garamnya juga ikut tinggi. Selanjutnya ada kandungan mineral. Konsentrasi mineral dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat salinitas di suatu perairan. Air tawar dan air laut sama-sama memiliki kandungan mineral yang bernama magnesium. Akan tetapi kandungan magnesium akan selalu tinggi pada lautan dibandingkan air tawar, seperti pada laut mati yang juga memiliki kandungan magnesium yang tinggi walaupun termasuk sebuah danau. Selanjutnya banyaknya air tawar yang masuk ke dalam laut. Volume air tawar yang bercampur ke laut dapat mempengaruhi tingkat kadar garam yang terdapat di perairan tersebut. Semakin banyak air tawar atau tingkat salinitasnya bercampur dengan air laut yang memiliki salinitas lebih tinggi, maka kadar garamnya akan semakin rendah. Biasanya pencampuran ini sering ditemukan di daerah muara sungai, tempat pertemuan aliran sungai dengan lautan atau hutan bakau yang menghasilkan air payau. Selanjutnya ada arus air laut. Arus laut mempunyai peran yang besar terhadap penyebaran konsentrasi garam di lautan. Jika suatu wilayah terjadi tingkat penguapan yang tinggi dan curah hujan yang rendah sehingga dapat menghasilkan tingkat salinitas yang tinggi, arus laut akan membantu penyebaran kadar garamnya hingga menyebar di seluruh wilayah lautan lainnya. Ini ada soal nomor 3 yaitu ekowisata pesisir dapat terdiri dari beberapa bidang. Sebutkan beberapa di antaranya dan uraikan teknik yang dapat digunakan untuk menilai potensi ekowisata pada setiap bidang tersebut. Jadi, yang pertama itu ada pantai. Pantai menjadi daya tarik utama dalam ekowisata pesisir. Potensi ekowisata pantai dapat dinilai dengan menggunakan teknik seperti analisis kepadatan penduduk, jenis dan kondisi lingkungan, dan potensi sumber daya alam seperti terumbu karang, flora dan fauna. Itu ada hutan mangrove. Hutan mangrove ini adalah ekosistem yang sangat unik dan berharga di wilayah pesisir. Nah, potensi ekowisata hutan mangrove dapat dinilai dengan menggunakan teknik seperti pengamatan keanekaragaman hayati, pemetaan distribusi mangrove, dan identifikasi kegiatan ekowisata yang dapat dilakukan di area tersebut. Selanjutnya ada wisata bahari.
Nah, wisata bahari ini sendiri meliputi kegiatan seperti snorkeling, diving, dan wisata perahu. Potensi ekowisata wisata bahari dapat dinilai dengan menggunakan teknik seperti analisis keragaman hayati laut, kondisi terumbu karang, dan biota laut. Selanjutnya ada kampung nelayan. Nah, kampung nelayan ini sendiri menjadi salah satu daya tarik utama dalam ekosistem pesisir, ekowisata pesisir. Potensi ekowisata ini dapat dinilai dengan menggunakan teknik seperti analisis kebudayaan dan tradisi lokal, potensi kuliner dan kerajinan tangan, serta ketersediaan fasilitas penginapan dan tempat makan. Selanjutnya ada pulau-pulau di wilayah pesisir memiliki potensi ekowisata yang besar. Potensi ekowisata ini dapat dinilai dengan menggunakan teknik seperti analisis keanekaragaman hayati pulau, kondisi lingkungan dan SDA, serta potensi wisata alam dan budaya yang ditawarkan di pulau tersebut. Nah, untuk menilai potensi ekowisata pada setiap bidang tersebut dapat dilakukan dengan melakukan studi lapangan dan survei untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Nah, selain itu dapat juga dilakukan dengan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan potensi ekowisata pesisir serta peluang ancaman yang ada di sekitar wilayah pesisir tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.